Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Devi Arianti, NIM 2005009744040. Di sini saya akan membawakan media pembelajaran untuk mata pelajaran desain media interaktif. Pada kesempatan ini saya mengajar pada kelas 12 DKV 2. Di sini saya mengajar mata pelajaran desain media interaktif. Apa sih desain media interaktif itu? Dan apa aja yang kita akan pelajari untuk bab ini dan apa saja yang kita dapat dari bab ini? Mula-mula kita di sini akan belajar desain media interaktif ya. Jadi kita harus tahu apa itu desain media interaktif terlebih dahulu. Untuk bab 1 ini kita akan mempelajari prosedur pengoperasian aplikasi multimedia interaktif pada halaman web media interaktif. Jadi nanti output kita akan membuat media interaktif melalui website. Jadi sebelum itu kita harus memperkenalkan dulu aplikasi yang akan kita pakai, yaitu Visual Studio Code. Jadi apa sih Visual Studio Code itu dan untuk apa kegunaan dari Visual Studio Code tersebut? Jadi di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code dan adik-adik akan mempelajarinya terlebih dahulu apa itu Visual Studio Code sebelum membuat web interaktif ini melalui Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code itu merupakan perangkat lunak penyunting kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, macOS, Windows. Visual Studio Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaksis, penyelesaian kode, kutipan kode, merefaktor kode, pengangkutan kode, dan bit. Jadi yang dimaksud dalam Visual Studio Code ini adalah alat bantu dari kita untuk membuat web interaktif tersebut. Jadi Visual Studio Code ini merupakan aplikasi yang sering dipakai oleh programmer untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah codingan untuk memudahkan programmer untuk membuat sesuatu dari pemrograman ini. Jadi Visual Studio Code ini sudah dilengkapi dengan banyak banget bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu banyak banget ya. Kayak ada HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, Laravel, dan lain sebagainya. Jadi untuk kali ini kita akan mempelajari 3 bahasa pemrograman, yaitu bahasa HTML, CSS, dan Bootstrap. Jadi kita hanya mempelajari 3 bahasa tersebut dan bahasa tersebut itu harus ada dan bahasa tersebut merupakan bahasa dasar dari pemrograman. Jadi kalau kita akan membuat pemrograman tersebut, 3 bahasa ini sudah mendasari dari pemrograman kita. Jadi HTML itu seperti kerangka untuk membuat membuat website atau codingan kita. CSS itu untuk mempercantik atau memperatur tampilan dari web interaktif kita nanti, dan Bootstrap ini untuk mempercantik atau memperindah dari hasil codingan kita nanti. Jadi nanti HTML, CSS, dan Bootstrap ini menjadi kesatuan karena membuat web interaktif ini juga membutuhkan 3 bahasa pemrograman dasar ini. Jadi nanti kalian kalau sudah sudah jago untuk membuat website atau juga aplikasi, kalian akan membutuhkan 3 bahasa ini sekaligus. Karena 3 bahasa ini adalah dasar dari pemrograman yang akan kalian buat. Jadi untuk selanjutnya kita akan mempelajari dulu apa itu Visual Studio Code sebelum kita mempelajari 3 bahasa tersebut. Jadi Visual Studio Code itu mempunyai banyak kerangka ya. Di sana itu ada banyak sekali ya,
di sisi-sisi Visual Studio Code seperti di atas ada tools dan ada juga alat bantu lainnya. Nah, ini kita akan mencoba atau membuat dari bab ini itu Visual Studio Code, pengertian Visual Studio Code, dan juga akan mempelajari ekstensi, apa itu ekstensi dan tools. Jadi ekstensi ini dari Visual Studio Code itu alat bantu untuk kita bisa membuat web interaktif ini. Jadi ekstensi ini kayak seperti alat bantu kita gitu. Misalnya ada error gitu ya. Nanti kalian bisa mendownload ekstensi di Visual Studio Code tersebut, ekstensi yang mendeteksi error atau juga ekstensi yang bisa membantu kita melihat output dari pemrograman kita. Seperti nanti kita program ya. Nah, ini hasilnya outputnya seperti apa? Apakah udah bagus atau belum? Nanti juga bisa dibantu melalui ekstensi tersebut. Jadi ekstensi ini sudah ada di Visual Studio Code, sudah ada. Jadi kita tidak perlu mendownload kembali ekstensi tersebut. Tapi kita akan menginstal ekstensi yang kita butuhkan dari Visual Studio Code-nya itu tersendiri. Jadi kita bisa disable, bisa install lagi ekstensi yang kita mau. Jadi apa sih ekstensi itu? Ekstensi disebut juga extension. Dalam Visual Studio Code ini program tambahan yang memperluas fungsionalitas dari editor kode sumber ini. Kita dapat digunakan untuk menambahkan fitur alat bantu, tema, dan integrasi dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman. Jadi nanti kalian bisa menginstal bahasa pemrograman yang akan kita pakai gitu ya. Misalnya kalian mau pakai PHP. Jadi nanti di Visual Studio Code ekstensi ini ada fitur bahasa pemrograman PHP. Jadi kita bisa memakai ekstensi tersebut untuk membantu kita dalam penyelesaian pemrograman kita. Jadi ekstensi ini dalam Visual Studio Code adalah program tambahan yang memperluas fungsionalitas. Jadi nanti kita akan dibantu oleh ekstensi juga, melihat outputnya dan melihat errornya juga. Selanjutnya kita akan membahas tools pada Visual Studio Code. Kalian tahu kan tools itu apa? Tools itu seperti ikon dalam Visual Studio Code seperti open, file, run, dan lain sebagainya. Nanti saya akan memperlihatkan apa itu tools dan ekstensi di bagian berikut. Jadi apa itu tools pada Studio Code? Dalam Visual Studio Code ini tools ini mengacu pada berbagai alat atau ekstensi yang digunakan untuk memperluas fungsionalitas atau mempermudah proses pengembangan di editor tersebut. Jadi nanti kita juga dibantu oleh tools dalam Visual Studio Code tersebut. Nah, untuk itu kita akan mempelajari Visual Studio Code tersebut. Ini ya, dalam Visual Studio Code kita akan mempelajari fungsi-fungsi dari Visual Studio Code tersebut. Jadi di sini ada menu tools. Nah, ini yang namanya tools ya. Ada file, ada run, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di tersebut. Dan di sini ada ekstensi. Nah, ini alat bantu kita nantinya. Nah, kita akan membuat ekstensi tersebut di sini. Nah, jadi nanti ya ini ekstensi ya. Saya sudah mendownload ini Chrome. Nah, ini Chrome bisa menampilkan output kita melalui Chrome. Nah, ini bisa kalian disable, juga bisa kalian uninstall. Nah, kalau disable kalian juga pernah kan, kalian juga tahu disable itu cuma dimatikan sebentar. Kalau uninstall kan juga diuninstall sebentar. Nah,
nanti kalian kalau mau mencari ekstensi yang bisa membantu kalian itu bisa klik di sini. Kita cari mau ekstensi apa gitu. Nah, di sini juga nantinya nah ini seperti ini. Ini untuk tools yang kita akan buat. Ini tools seperti itu. Kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk Visual Studio Code ini. Kalian bisa coba-coba seperti ini file kalian seperti kan kalian sudah pernah tahu kan ini file seperti apa gitu. Tuh. Nah, sebelumnya saya akan pelajari bagaimana membuka file folder ya. Nah, seperti ini. Kita klik tools pada file. Nah, di sini banyak pilihan. Kita pilih new open folder. Open folder, kita tunggu sebentar, terus kita cari folder yang sudah kita simpan tadinya. Kita cari, nah ini kita langsung pilih select folder. Nah, nanti foldernya akan terbuka sendiri di sini. Nah, seperti ini. Nah, kita akan langsung memunculkan pemrograman yang akan kita edit. Oke, dari sini sudah paham bagaimana cara membuka dan menginstal Visual Studio Code juga, dan kita langsung selanjutnya ada soal untuk kalian. Nah, soal ini ada 10 soal untuk penyelesaian dari bab ini. Jadi kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dan dikumpulkan ke saya. Nah, ada soal 10. Jadi kalian jawab sesuai pengetahuan kalian apa itu Visual Studio Code. Nanti dikerjakan pada lembar folio, di lembaran folio, dan soalnya nanti ditulis. Oke, dari bab ini sudah selesai. Kalau sekian dari saya, dan selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bab selanjutnya, yaitu bab 2. Kita akan mempelajari apa lagi ya kalau di bab 2 ini. Nah, kita akan mempelajari penggabungan IMAX animasi audio video dalam multimedia interaktif pada halaman web media interaktif. Apa sih? Kita harus ngapain sih? Kita harus mempelajari apa untuk bab ini? Jadi sebelum untuk mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif ini, sudah saya jelaskan di awal-awal, kita akan mempelajari aplikasi multimedia interaktif berbasis halaman web atau web interaktif. Jadi dengan menggunakan Visual Studio Code, kita menggunakan 3 bahasa, yaitu HTML, CSS, dan Bootstrap. Jadi untuk membuat HTML dan Bootstrap ini juga bisa mengontrol elemen multimedia di halaman web kita. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari 3 bahasa pemrograman tersebut. Pengertian HTML, CSS, dan Bootstrap. Jadi kita di bab ini mempelajari bahasa HTML, CSS, dan Bootstrap kita terlebih dahulu. Oke. Apa itu HTML? Nah, HTML ini merupakan kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Dalam bahasa ini, bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten halaman web.
HTML memungkinkan Anda untuk menentukan struktur, tata letak, dan elemen-elemen lainnya dari sebuah halaman web seperti teks, gambar, tautan, tabel, formula, dan banyak lagi. Dan ini juga menggunakan tag atau elemen HTML yang memiliki fungsi khusus dalam menggambarkan bagaimana konten tersebut harus ditampilkan di browser web. Jadi HTML ini merupakan kerangka dari konten kita atau web interaktif kita nantinya. Jadi kalian kalau membuat HTML membuat web interaktif itu kan harus ada kerangka ya. Kayak ya kalau kalian nulis itu kan harus ada kerangka tulisan gitu kan. Nah, ini kita membuat web interaktif juga harus ada kerangkanya juga. Jadi kerangkanya ini merupakan HTML tersebut. HTML ini kalau dipakai di web interaktif kita itu cuma ya kerangkanya aja, kayak ya tulisan tapi tulisannya itu nggak teratur gitu loh. Jadi nanti kalian mau pinginnya kayak gini, misal di web interaktif kalian ya, di sini ada tulisan, di sini juga ada tulisan, di sini ada tulisan, kanan ada tulisan, tengah ada tulisan, kiri ada tulisan, nah kayak gitu. Nanti kalau kalian cuma pakai HTML aja, nanti nggak beraturan, jadi nanti tulisannya bisa melencong ke sini, melencong ke sana, kan nggak teratur gitu. Jadi nanti kalau semisal kalian mau buat judul ya, nah kalian udah ngetik judul nih ya di doc type HTML-nya kalian. Misal judulnya apa itu HTML, tapi kalian kan pinginnya di tengah ya, posisi di tengah. Kok pas dilihat outputnya kok apa itu HTML malah kok ke kiri, kok ke kanan gitu. Jadi nanti kok nggak pas posisinya di tengah seperti yang kita mau, padahal kita sudah membuat HTML yaitu center, tapi kok masih belum di tengah ya, bagaimana sih caranya? Nah, kita HTML ini kan cuma kerangka ya, kita harus memakai CSS, yaitu CSS itu memposisikan web interaktif kita seperti yang kita mau, posisi seperti di tengah. Dan nanti CSS ini yang bisa membantu kita untuk memposisikan kerangka tersebut dengan benar. Jadi nanti kita bisa pinginnya kita di kanan, tengah, kiri. Nanti kalau pakai CSS pasti bakalan ke kanan, tengah, kiri. Nanti judulnya yang apa itu HTML, kok tadinya di kanan, terus pakai CSS bisa ke tengah gitu. Jadi apa sih itu CSS? CSS merupakan CSS itu kepanjangan dari Cascading Style Sheet. Apa sih itu CSS? Bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak dari halaman web yang ditulis dengan HTML. Nah, kalian kalau mau buat web interaktif ini, kalau cuma buat HTML-nya aja, pakai bahasa pemrograman HTML-nya aja, nanti web interaktif kalian nggak teratur, nggak bagus gitu. Jadi kalau mau menata rapi, ditata gitu, nah pakai CSS ini. Jadi CSS ini adalah pendamping dari HTML. Nah, dari CSS ini kita dapat mengontrol warna, jenis font, ukuran teks, jarak antara elemen, dan tata letak elemen. Nah, kalian kalau membuat web interaktif itu cukup sih kalau cuma pakai HTML, CSS, tapi kalau dilihat-lihat itu kurang menarik gitu loh. Iya ada, nanti kalau di CSS itu juga ada warna juga udah di posisi yang benar, tapi kalau pakai CSS ini, HTML dan CSS ini aja, web interaktif kalian itu enggak responsif gitu. Nanti kalau kalian semisal nanti kalian sudah buat web interaktif nih ya, kalau kalian nanti online kan, terus kalian buka di HP semisal ya, nanti dibuka di HP itu malah berantakan lagi, jadi nggak responsif gitu. Bisa aja nanti kalau kalian buka di laptop itu responsif ya,
maksudnya tertata rapi gitu. Kalau nanti dilihat pakai HP gitu malah pelencong-pelencong. Misalnya nanti di laptop judulnya kalian di tengah, kok lihat di HP malah di kanan, bisa di kanan, bisa di kiri gitu. Nanti posisi yang kalian udah buat pakai HTML CSS itu belum tentu responsif. Jadi nanti kalau pengen responsif dan bisa dibuka melalui HP itu kita dibantu oleh Bootstrap. Nah, Bootstrap ini juga bisa membuat halaman web kita itu menjadi responsif. Apa sih responsif itu? Responsif itu seperti kita membuat web interaktif nih ya di laptop. Kita ngoding pakai HTML CSS, udah selesai, terus kita online kan, kita ubah jadi website. Pas kita buka di HP, nah kok nggak responsif, nggak seperti yang di laptop. Terus, nah Bootstrap ini berperan sebagai untuk mempercantik juga bisa, memperindah tampilan juga bisa. Terus Bootstrap ini juga membantu membuat web interaktif kita menjadi responsif. Jadi Bootstrap ini juga membantu kita dalam pemrograman yang akan kita buat nantinya. Terus sebelum itu kita harus mempelajari Bootstrap tersebut. Bootstrap itu apa sih? Kenapa kok bisa menjadi responsif gitu? Jadi nanti Bootstrap ini merupakan kerangka kerja atau framework sumber terbuka yang digunakan untuk mengembangkan situs web dan aplikasi web yang responsif dan menarik secara visual. Nah, jadi nantinya kalau kalian buat web interaktif, kalau cuma buat HTML, CSS kan sudah saya bilang dari awal, udah rapi, cuma nantinya kalau kalian buka di HP atau di aplikasi lainnya nanti malah amburadul, acak-acakan lagi. Jadi kalau nggak mau acak-acakan, pakailah Bootstrap untuk membuat tampilan website kita menjadi responsif. Jadi nantinya kalian buka di aplikasi lain atau menggunakan alat bantu lain, itu website kalian tuh sudah responsif. Oke. Kita sudah mempelajari apa itu Visual Studio Code di bab sebelumnya, dan kita sudah mempelajari 3 bahasa dalam yang akan kita buat nantinya. Jadi kita langsung check out untuk membuat web interaktif. Nah, sebelum itu saya sudah menyediakan template untuk kalian. Jadi kalian tuh nggak membuat dari awal. Jadi kalian cuma indahkan aja atau membuat tampilan tersebut itu menjadi lebih menarik. Ini kan. Nah, nanti kita juga sudah belajar cara membuka Visual Studio Code, terus bagaimana cara membuka foldernya tadi. Nah, ini sudah saya buka folder yang tadi yang kita akan edit. Belum itu saya tunjukkan terlebih dahulu website yang akan kita buat nantinya akan seperti ini. Kita akan membuat seperti ini ya. Nah, kalau ini kita edit di sini, desain media interaktif, terus ini kita akan membuat web interaktif seperti ini. Nah, di sini kok bisa, gimana sih caranya? Ada gambar di sini, terus ada tulisan seperti ini. Gimana sih caranya? Harus ada buku kelas, bisa selengkapnya, harus download.
Ini loh, kok bisa diklik ini. Kita hanya mengeditnya saja dari template yang sudah saya berikan. Terus ini kategoris yang dipelajari. Ini bisa di scroll. Nah, seperti ini. Oke, kita akan membuat seperti ini juga. Gimana sih cara membuatnya? Kita buka Visual Studio Code, terus buka folder seperti yang tadi, open folder ini, terus folder yang kalian simpan tadinya, folder ini di mana. Jadi sebelum itu kita sudah mempelajarinya di bab 1 tadi. Nah, untuk ini kita mempelajari kita akan mengedit aplikasi web interaktif ini. Jadi seperti ini. Gimana caranya? Sebelum ini kita buka foldernya terlebih dahulu yang sudah saya kirimkan. Ini ya, kita akan mengedit di sebelah ini judul ini terlebih dahulu, e-learning. E-learning kita cari di sini, e-learning mana ya, e-learning. Nah, nih kok bisa saya carinya. Kita mengupas terlebih dahulu. Nah, ini untuk headnya atau judul dari link kita ini. E-learning HTML template. Ini merupakan titel dari web kita, namanya e-learning HTML template. Bisa kita ubah. Bisa kita ubah menjadi belajar desain media interaktif. Nah, nanti bisa berubah menjadi yang belajar desain media interaktif. Kan tadi sebelum kita ubah kan, nah jadi e-learning HTML template. Jadi nanti kita lagi desain media interaktif. Terus kita ubah di sini e-learning kita ubah. Nah, ini Google Web Font atau font dari Google. Ini ikon font style sheet. Terus ini labelnya nanti style sheetnya. Ini CSS-nya ya, ini CSS. Terus ini tadi HTML-nya, ini HTML. Terus ini CSS-nya. Jadi kita memakai CSS in sama X. Jadi ada di sini ada in, di sini in, nanti di X-nya ada lagi. X-nya seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yang X. Ini yang X-nya style CSS ini. Terus nah ini pakai yang in. Jadi kita memakai dua-duanya, yang in sama X. Terus ini spinner start ini kayak loading, kayak muter-muternya itu. Terus ini navbar start. Navbar start ini seperti ya. Ini navbar startnya ini. Navbar start. Nah, gimana cara mengedit di sebelah ini? Nah, sebelumnya kita akan edit nih judulnya. Kita edit seperti desain media interaktif. Nah, kita akan
buku, kita juga bisa mengubah. Nih, cari kata book, kita ubah seperti book. Nah, bisa mengubah iklan juga. Nah, ini kita bisa menambahkan gambar di sini. Kita ubah gambarnya menggunakan di bagian ini, carousel. Ini namanya carousel ya. Di bagian ini, nah di bagian di sini itu navbar. Jadi di sini itu macam-macam namanya itu, ada bagiannya sendiri, ada navbar, ada carousel, ada apa lagi, ada service start juga. Ini di carousel ini kita bisa mengubah gambarnya melalui ini. Kalau kita akan mengubah gambar itu cari di codingnya ini ada img. img ini adalah gambar yang bisa kita ubah. img kita akan mengubah namanya, kita bisa mengubah gambar ini. The best online learning platform ini kita juga bisa mengubahnya melalui ini. Nah, ini best online courses. Kita bisa mengubah jadi desain media interaktif kelas 12 BDP. Seperti ini hasilnya. Di base ini nantinya kita bisa mengubah. Kita bisa mengubahnya web interaktif by kelas 12 interaktif. Terus Vero ini nanti kita bisa mengubahnya menjadi ini, kita bisa mengubah ini dengan kata-kata interaktif website yang dipelajari oleh kelas 12 bisa mengubah seperti ini. Terus nanti di sini ada read more join now, ini kita buat di sini baca sekarang. Kita bisa mengubah baca sekarang. Terus di join now ini kita ganti dari sini. Kita sudah paham kan, bisa mengganti ini terus ini nanti di slide selanjutnya kita bisa ganti di sini. Ini di bawah ini nanti kita bisa ganti di sini. Oke, terus kita akan scroll ke bawah. Nah, ini ada ikon lagi, ini skill. Nah, kita bisa mengubah melalui service start ini. Jadi kita cari skill instruktur ini, kita ubah menjadi buku media interaktif. Nah, akan mengubah buku media interaktif. Oke, nanti logo ini juga bisa kita ubah dari graduation ini. Ini kan graduation ya, tapi sudah kita bisa ganti dulu. Sebentar.
bisa kita ubah menjadi media interaktif. Nanti kalian nyoba ini di sini tuh melalui di bawah ini ya. Terus kita menuju, nah ini kita bisa mengubah lagi about us. Jadi kita mengubah about ini menggunakan about statement. Welcome to e-learning, ini kita bisa mengubahnya. Hello, grafik ya. Kita menjadi terus ini gambarnya juga bisa kita ganti. Gambarnya kita juga bisa mengganti ini. Kita ganti img. Terus ini caranya sudah yang tadi. Terus ini kategoris. Ini kita bisa menggantinya melalui di sini. Ini kalau nggak ada gambar, kita bisa pakai gambar yang sudah tersedia. Kita pakai gambar, misalkan. Terus yang satunya yang di bawah ini nggak ada lagi, kita ganti dengan di sini kalau nggak ada lagi, kita bisa ganti gambarnya juga. Terus kita ganti apa lagi, ini instrukturnya ini kita ganti di bagian ini, carousel start. Bukan. Kita ganti di ini, theme start. Nanti kalian bisa ganti menggunakan foto-foto kalian nggak seperti ini. Kita ganti. Terus kita nantinya bisa, nah ini di bagian testimonial, kita cari di testimonial start. Di sini kita bisa ganti gambarnya melalui yang testimoni. Kita ganti img nanti ikonnya bisa berganti seperti ini. Nah, nanti kalian bisa ganti di sini, ganti semua bisa. Kalian edit sesuai kalian inginkan. Desainlah semenarik mungkin. Nah, ini untuk tugas kalian. Tugas kalian ini tugas kelompok. Jadi nanti kalian membuat satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti satu kelompok ini membuat desain media interaktif melalui template ini semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau bisa satu kelompok ini nantinya beda-beda tema.
jangan sama satu kelas. Nah, ini kalian bisa edit sesuka kalian untuk satu kelompok tersebut. Nanti akan dipresentasikan di kelas. Estimasi dari pengerjaan ini 3 minggu, karena untuk bab ini kalian cukup lama untuk mengerjakan media interaktif di bagian codingan ini. Jadi untuk selanjutnya kalian tadinya tugas kelompok ya. Nah, ini untuk tugas individunya ada 10 soal. Kalian sudah mempelajari bab ini dan juga sudah mempelajari cara mendesain media interaktif. Kalian sudah bisa mengcoding, bisa penggabungan IMAX, animasi, audio, video dalam multimedia interaktif ini. Jadi setelah selesai tugas kelompok kalian bisa melanjutkan soal individu ini. Kalian kerjakan menggunakan kertas folio. Nanti soalnya ditulis, dikumpulkan di guru kalian masing-masing. Oke. Nah, ini. Oke. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.